Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 403. Melanjutkan cerita sebelumnya. Raja Naga Biru menjerit kesakitan dan menggoyang-goyangkan ekor naga dengan gila-gilaan untuk menyingkirkan Tan Yun, tetapi 5 jari tangan kiri Tan Yun mengaitkan daging dan darah di ekor naga untuk mencegah tubuhnya dibuang. Manusia yang rendah hati, mati. Raja Naga Biru membawa Tan Yun melintasi kehampaan, menarik ekor naga dan menariknya menjauh dari dinding keras arena suci, mencoba membunuh Tan Yun di dinding. Ledakan. Pada saat ekor raksasa menabrak dinding, Tan Yun tiba-tiba melepaskan ekor naga Raja Naga Biru dengan tangan kirinya, melakukan langkah surgawi Hongmeng, menyapu kehampaan, dan berbaring di belakang leher naga. Tusuk. Dalam percikan darah, Tan Yun meraih sisik naga biru besar dengan tangan kirinya dan merobeknya. Ah! Saat Raja Naga Biru berteriak, Tan Yun mulai mengeluarkan sisik naga yang menutupi leher belakang Raja Naga Biru dengan kedua tangannya. Setiap kali sisik naga ditarik keluar, aliran darah naga menyembur keluar dari lukanya. "Tuanku, tolong!" Raja Naga Biru berguling-guling di udara, berusaha menyingkirkan Tan Yun, dan meminta bantuan kepada gadis rok biru yang jaraknya 20.000 mil dari kehampaan. Alis gadis rok biru itu sedikit berkerut. Di mata birunya, ada cahaya ganas yang bukan milik manusia. Tidak diragukan lagi, dia berkata, "Manusia, lepaskan." Gadis berbaju biru berubah menjadi sinar biru, yang menembus langit malam dan melesat ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinga. Ketika dia merobek sisik naga yang paling keras di leher belakang Raja Naga Biru, tinjunya yang besar, dengan percikan daging dan darah, meledak ke leher belakang. Seluruh lengannya masuk jauh ke dalamnya, dan tinju itu akhirnya mengenai tulang leher yang menghubungkan kepala naga. Ledakan. Dengan satu pukulan, Raja Naga Biru mengeluarkan teriakan yang mengerikan. "Ah! Jangan bunuh aku!" Tan Yun, dengan niat membunuh matanya merah, meraung marah, "Aku tidak bisa membunuh monster lain, tetapi kamu harus mati." Tan Yun menarik leher belakang Raja Naga Biru dengan tangan kanannya dan memukulnya lagi dan lagi. Bang bang. Setelah Tan Yun membombardir lebih dari 10 pukulan, dia menarik lengan kanannya dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras ke kaki kanannya. Dia tahu bahwa kerangka leher belakang naga adalah bagian tersulit dari tubuhnya dan tempat yang paling kritis. Tidak mudah mematahkan tulang leher belakang dengan satu pukulan, tetapi setelah lebih dari 10 pukulan, dia sombong bahwa tulang leher belakang Raja Naga Biru pasti penuh dengan retakan. Dengan cara ini, satu kaki sudah cukup untuk membunuhnya. "Tuanku, tolong!" "Ah, tidak! Bang!" Retakan. Raja Naga Biru tiba-tiba berteriak, tapi kaki kanan besar Tan Yun menginjak tulang leher belakang dengan darah. Kepala naga besar, dengan darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun tiba-tiba menginjak kakinya dan tubuh naga tanpa kepala itu jatuh ke langit malam. Pada saat ini, ribuan naga biru yang melarikan diri ke kejauhan memandangi tubuh Raja Naga Biru yang jatuh di arena-arena suci, dan membuat banjir kepanikan dan menangis. "Raja, wow, Raja kita mati. Manusia ini terlalu kuat. Raja kita adalah yang pertama di antara 6 raja. Yang mulia." Suara panik dari keluarga Naga Biru berputar-putar di telinganya. Lebih dari 7 juta murid menyaksikan perang di dalam arena menatap Tan Yun, yang terengah-engah dan berdiri di udara. Suara penyembahan merambah dunia. "Pemimpin muda kita benar-benar hebat." Ya, Patriark muda, dia tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Iblis Api Emas dan Raja Beruang Naga Tianluo, tetapi juga merusak para raja-raja dari 5 keluarga lainnya, dan akhirnya membunuh Raja Naga Biru di tahap ke-6 perampokan. Ini adalah poin kuncinya, Patriark kecil kita melakukannya dengan tangan kosong. Pada saat ini, Dan Taiyu, dan Taixuan Zong, dan 22 leluhur penegak hukum tidak senang.
Karena mereka melihat bahwa gadis rok biru di tahap ketujuh akan membunuh Tan Yun di depan 10.000 mil. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan semua wanita yang peduli dengan Tan Yun terlihat cemas. Raja beruang naga Tianluo, yang bersembunyi di gua besar Raja Serigala Iblis Api Emas, memandangi gunung-gunung mayat yang ditumpuk oleh mayat 6 jenis monster di arena. Penyembahannya pada Tan Yun melampaui kata-kata. Tidak pernah terpikir bahwa tuannya akan sangat mengerikan ketika dia menjadi gila. Raja Serigala Iblis Api Emas, yang menyaksikan berdampingan dengannya, tampak serius. Raja beruang naga, aku khawatir tuan kita bukan lawan wanita itu. Mari kita coba yang terbaik untuk melindungi tuannya nanti. Oke, Raja beruang naga Tianluo mengepalkan kaki beruang itu dan menganggukkan kepala beruang itu dengan berat. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke dalam gua. Tidak ada keraguan, tunggu saja nanti. Jangan keluar, kamu tidak bisa membantuku. Kamu hanya akan mati sia-sia. Raja beruang naga Tianluo dan Raja Serigala Iblis Api Emas tergerak dan harus mematuhi perintah. Yuner, jangan takut, Pak Tua. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Saat ini, Tan Yun mendengar suara dan Taeyu di benaknya. Mendengar pidato itu, Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya dan buru-buru berkhotbah, Patriark tua, jangan lakukan itu. Dengan cara ini, bahkan jika 8 orang terbunuh dan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi dihancurkan, begitu kekuatan di belakang mereka menyerang sekte kita sekarang, sekte kita tidak akan bisa melawan. Dan Taeyu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa mengatur begitu banyak. Singkatnya, aku dan Xuanzong tidak ingin melihatmu mati. Arus hangat di hati Tan Yun melonjak, dan suaranya sekuat besi. Pada saat yang sama, dia berkhotbah kepada Dan Taeyu dan Taek Xuanzong, Patriark tua, Patriark, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir tentang muridnya, murid itu masih memiliki kartu truf untuk berurusan dengan gadis rok biru. Dia baru saja dipromosikan ke tahap ketujuh dari tahap awal, murid itu mungkin bukan lawannya di bawah kekuatan penuh. Setelah mendengarkan, ayah dan anak itu saling memandang, mengangguk dan mendengarkan pendapat Tan Yun untuk sementara waktu. Namun, mereka bertekad bahwa jika Tan Yun berada dalam krisis hidup dan mati, mereka harus mengambil tindakan. Tan Yun, yang berdiri di udara, mendengar suara hormat kera iblis di benaknya, Tuan, biarkan aku membunuhnya nanti. Tidak, Tan Yun berkomunikasi dengan kera iblis dan berkata dengan tegas, kera tua, Anda adalah ketergantungan terbesar saya dan kartu andalan saya untuk menghapus rintangan setelah saya menjadi patriark. Jadi, bagaimanapun juga, kamu tidak dapat mengekspos diri kamu pada leluhur 8 divisi. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru menembus kehampaan dan berubah menjadi gadis rok biru. Dia muncul di depan Tan Yun dan perlahan menamparkan Tan Yun. Tangan giok tanpa tulang yang lembut tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah ilusi penglihatan yang disebabkan oleh kecepatan sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tampaknya biasa ini, dalam pandangan Tan Yun, tidak terbuka dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Tan Yun tidak berani ceroboh. Dia memutar tinju kanannya dan membombardirnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Ketika tinju besar Tan Yun bertemu dengan telapak tangan gadis berrok biru yang tampaknya lemah dan tidak penting, dia merasakan kekuatan yang kuat dan menuangkannya ke tangan kanannya. Dengan suara patah yang cepat, tinju kanan besar Tan Yun terbang dengan darah dan daging, dan tulang-tulang yang terdiri dari partikel kristal emas terkena percikan darah. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki ditampar gadis itu sejauh ribuan kaki dan membentur dinding penghalang dengan keras. Sebaliknya, gadis rok biru menunjukkan warna terkejut di mata birunya. Tubuhnya hanya diterbangkan oleh tinju Tan Yun, dan kemudian dia berdiri di udara dengan rambut menari-nari. Tangan kanannya membelah daging, dan tetesan darah menetes ke jari giok kian-kian ke dalam kehampaan. Pertarungan pertama, berdiri tegak dan hakimi. Bang! Setelah Tan Yun menabrak dinding, gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya dan berdiri dengan gemetar di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak tragis. Di punggungnya yang lebar, dia kehilangan 80% daging dan darahnya.
Tulang-tulang belakang yang terbuat dari partikel kristal emas terlihat samar-samar di dalam darah. Daging dan darah di tangan kanannya menghilang, memperlihatkan tulang jari emas, dan darah menetes ke dalam kekosongan di sepanjang tulang tangan kanan. Binatang macam apa wanita ini? Kekuatannya sangat kuat. Tan Yun menatap gadis rok biru 10.000 kaki jauhnya dengan tampilan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar mengejutkanku. Gadis rok biru menunjukkan peluang membunuh yang kuat di mata birunya. Kamu benar-benar menyakitiku, maka kamu akan mati dengan menyedihkan. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kamu mencoba. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritualnya menggelinding seperti piton emas di sekelilingnya, membuatnya seperti dewa perang emas yang datang ke dunia. Tan Yun tahu bahwa di antara semua musuh yang pernah dia lawan, gadis rok biru di depannya memiliki kekuatan yang paling kuat. Tapi Tan Yun tidak mundur, dan tidak ada cara untuk kembali, dia hanya bisa mencobanya. Ketidakpedulian. Gadis dengan rok biru mendengus dingin dan menghilang dari udara. Detik berikutnya, tangan giok berdarah itu muncul di depan Tan Yun. Tapi dia terbang melalui kehampaan, melayang di depan kepala besar Tan Yun, telapak tangan kanannya dengan kekuatan iblis biru yang memancar, menepuk dahi Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melesat 20 kaki secara vertikal, dan sambil menghindari telapak tangan, tubuhnya bersandar ke udara, membungkuk seperti busur, siap untuk pergi, dan menendang ke arah gadis berok biru dengan kekosongan yang hancur. Gadis dalam gaun biru itu sedikit serius di antara alisnya. Dia tidak bisa menghindarinya, dan tangannya sepertinya ditepuk pada kaki besar yang ditendang oleh Tan Yun di kanan bawah, tetapi sebenarnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk pulih. Bang! Bang! Dengan dua suara keras yang tumpul, ketika Tan Yun menendang tangan gadis itu dengan kaki kanannya, seluruh kaki kanannya tertutup retakan yang rapat. Darah merembes keluar dan retakan tumpah. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki jatuh ke bawah seperti cangkang. Ah! Ada erangan menyakitkan di bibir gadis berok biru, tapi dia melihat kulitnya retak dan darah mengalir, dan tubuhnya melambung ke langit. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia meremehkan manusia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan disakiti oleh Tan Yun jika dia menghindar. Langkah Dewa Hongmeng. Membunuh. Raungan marah mengguncang awan, seolah bulan yang cerah juga bergetar. Tan Yun yang jatuh tiba-tiba menghilang dan muncul di kekosongan 30.000 meter. Karena kecepatannya, itu seperti 3 Tan Yun, dan pada saat yang sama, dia melemparkan 3 tinju ke gadis rok biru. Tan Yun berusaha keras dalam setiap pukulan. Bang bang. Gadis dengan rok biru tidak menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan begitu cepat. Setelah telapak tangan kanannya berlumuran darah, seluruh kerangka tangan kanannya sedikit berubah bentuk setelah mengenainya 2 kali berturut-turut. Dan tinju kiri besar Tan Yun, kulit dan dagingnya terlepas, dan tangan kanannya berubah menjadi tulang. Namun terlepas dari ini, Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekali lagi dibombardir dengan tangan kanan wanita rok biru itu dengan pukulan ketiga. Dengan tinju ketiganya. Ledakan. Di tengah suara keras, gadis rok biru dan Tan Yun pecah, dan Tan Yun paling terluka. Tapi Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit, tubuhnya terbalik di langit malam, mengguncang langit lebar-lebar dan menutupi celah-celah besar di ruang gelap, dan kaki kirinya yang besar menendang dada gadis itu. Ledakan. Gadis berok biru itu jelas juga sangat marah, tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Ledakan. Gadis rok biru itu jelas benar-benar marah. Tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Wow! Segera, kaki kiri Tan Yun berdarah, dan potongan daging emas besar dan darah berserakan di langit malam. Tubuhnya setinggi 30 kaki ditolak ratusan kaki oleh gadis berok biru. Dan gadis dengan rok biru itu memiliki seluruh kepalan tangan kanannya, daging berdarah, dan tubuhnya yang indah. Dia ditendang 300 mil di udara, dan panah darah keluar dari bibir merahnya. Bukannya dia lebih rendah dari Tan Yun, tapi karena Tan Yun setengah lebih cepat darinya setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, ditambah pertarungan nyata Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi Tan Yun untuk sementara menekannya. Hanya sementara.
Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun meraung, dan mengambil langkah tiba-tiba dari langit, dan melintasi ratusan mil kehampaan. Saat dia muncul di sebelah gadis berok biru, kaki kanan Tan Yun ditekuk, dan lutut kanannya dengan seluruh kekuatannya meledakkan kekosongan, boom ke gadis rok biru yang tak terhindarkan. Bang! Gadis berok biru itu panik dan berteleportasi ke kiri untuk menghindar, tetapi lutut Tan Yun terlalu besar untuk tubuhnya. Meskipun dia lolos dari pukulan fatal, dia terkena ujung lutut Tan Yun di bahu kirinya seperti pisau. Engah! Gadis dengan rok biru menyemburkan darah, kulit di bahu kirinya meledak, dan tubuhnya terkena tendangan sejauh ratusan mil, dan dia menabrak dinding yang sangat keras, dinding arena. Tuanku, bagaimana lukamu? Tuanku, hati-hati. Pada saat ini, di arena, Raja Singa Dingin Pelangi Darah yang terluka parah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu, Raja Burung Merah, dan Raja Buaya Harimau Panlong yang terbangun dalam keadaan koma, semuanya berteriak dengan khawatir. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk merawat mereka. Monster dari berbagai ras yang menyerah kepada umat manusia semuanya mengkhawatirkan keselamatan gadis berbaju biru. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, berdiri di udara dan tidak memanfaatkan kemenangan. Dia menatap gadis berbaju biru yang telah dipukul keras olehnya, tanpa kegembiraan sedikit pun, sebaliknya, matanya menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa hanya ketika gadis dengan rok biru membalikkan tubuhnya, dialah yang paling kuat. Pada saat ini, gadis rok biru yang jatuh ke genangan darah perlahan bangkit, perlahan-lahan meluruskan tubuhnya, mata birunya yang indah, menatap Tan Yun, mengungkapkan niat membunuh. Bibir merahnya yang dipenuhi darah berkibar dengan lembut, dan suara kemarahan yang dingin terdengar ringan, tetapi itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Manusia, alasan mengapa kamu dapat melukai dewa bukanlah karena kekuatanmu, dan itu karena dewa meremehkan musuh. Selanjutnya, kamu siap mati. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar, mengguncang langit. Semua penonton di langit memandang ke bawah ke arena gladiator, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang luar biasa, dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri di mata mereka, dan gelombang badai di hati mereka. Tapi melihat gadis dengan rok hijau naik ke langit, dia menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa sepanjang 300 kaki dan ditutupi dengan sisik biru. Tanduknya menyerupai rusa, kepalanya menyerupai sapi, mulutnya menyerupai keledai, telinganya menyerupai telinga, sisiknya menyerupai ikan, kumisnya menyerupai manusia, perutnya menyerupai ular, dan keempat kakinya menyerupai burung phoenix. Itu seperti naga biru. Naga yang sebenarnya. Sepasang cakar depannya berdarah dan tulang berdarah terlihat. Jelas itu adalah seorang gadis dengan rok biru. Dan Taeyu adalah orang pertama yang kehilangan kesadaran dan berseru, "Ya Tuhan! Sekte Suci Huangfu kami, ada naga binatang suci yang nyata." Dantai Xuanzong bergema kaget, "Ya, iya. Tapi sejak pertempuran meteorit Canyon ketiga, bukankah naga sudah punah? Mengapa ada naga sekarang muncul lagi?" Dantai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya melebar, dan dia gemetar dan berkata pada dirinya sendiri, juga, ada desas-desus bahwa berbagai naga banjir. Selama mereka berada di tahap ke-10 dari periode kesusahan, setelah kesusahan berhasil, mereka bisa menjadi klan naga yang sebenarnya, dan dia baru berada di tahap awal dari tahap ke-7. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi klan naga?